Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para kiai, para nyai yang hadir, yang saya hormati, tahun 1955 itu adalah pertama kali NU bisa mengukur besaran basis warganya, yaitu dalam pemilu tahun 55 ketika NU mendapatkan suara sekitar 18% pada waktu itu. Ya, itu berarti boleh dikata bahwa warga NU itu adalah 18% dari seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira begitu. Itu tahun 55. Tetapi segera sesudah reformasi, itu mulai muncul data-data baru tentang warga NU ini. Saya pertama kali mendapatkan informasi ini dari LP3S yang melakukan exit poll pada pemilu tahun 2004. Yang hasilnya dari para pemilih itu, ya, jadi exit poll itu kan orang habis nyoblos keluar lalu ditanya, sampean muslim apa enggak? Muslim. Sampean ikut NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain, yang jawab ikut NU itu 35%, itu hasil exit poll tahun 2004. Tapi kemudian ada survei dilakukan oleh LSI tahun 2005, hasilnya 27% dari seluruh penduduk Indonesia ini sudah mengaku sebagai orang NU. Mengaku sebagai orang NU. Dan ini eksplisit, ini bukan cuma nanya. Yang ditanya itu bukan mau tahlilan apa enggak, mau selawatan apa enggak, tarawihnya berapa rakaat. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya sampean ikut NU, apa Muhammadiyah, apa organisasi lain. Ini jawabnya eksplisit, saya ikut NU. Itu 27% sudah tahun 2005 hasil LSI. Kalau nanya soal yang lain-lain, kalau tahlilan Pak, ini lebih ajib. Hasil survei Alfara tahun 2016 saya kira, kalau tidak salah, 2016 atau 2017. Orang Indonesia ini yang mau tahlilan itu sudah 87%. Sudah mau tahlilan. Yang mau mauludan itu 92%. Nah, maka ini konsisten dengan hasil survei yang lain. Yang mau muludan tapi tidak mau tahlilan itu memang cuma 5%, itu selisihnya itu tadi. Yang mau muludan tapi tidak mau tahlilan. Pokoknya yang jelas yang mau, kalau itu semua dianggap NU ya segitu itu. Tapi yang ngaku eksplisit saya ikut NU itu 2005 itu 27%. Itu sejak itu saya sudah berpikir berarti NU ini memuai, mengembang. Bukan cuma secara jumlah, tapi persentase. 2005 27%. 2010 ketika pertama kali saya masuk PBNU sebagai katib, dibawa oleh Kiai Sahal Mahfud waktu itu ada Indobarometer minta audiensi dengan Suriah PBNU untuk menyampaikan hasil survei mereka. Dan mereka memberitahu bahwa
warga Indonesia yang mengaku NU tahun 2010 itu sudah 47%. Ini mengejutkan sekali. Bayangkan 2005, walaupun lembaganya lain ya, 2005 itu LSI 27%. 2010 Indobarometer hasilnya 47%. 5 tahun Pak. 5 tahun orang yang ngaku NU ini bisa nambah 20%, bayangkan. Ya kita sampai sekarang masih harus pelajari, ini kenapa mereka belakangan ikut NU ini, atau ngaku NU belakangan. Ini orang model apa yang mendorong mereka untuk ikut NU itu apa, kita masih harus pelajari. Tapi sudah jadi fakta bahwa antara 2005-2010 warga NU itu nambah kira-kira 20%. 2018 Alfara bikin survei lagi dan hasilnya 50,5% penduduk Muslim mengaku NU. 2018. 2022 Alfara survei lagi, hasilnya sudah 59,2% penduduk Muslim mengaku NU. 4 tahun tambah 9%. Dari 50,5 menjadi 59,2% dari penduduk Muslim tapi ya. Nah, indikator bilang dia sekitar tahun 2020-2021 surveinya itu 50,3 dari seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia ini bukan cuma yang Muslim mengaku NU. 50%, 50,3%. 2023 LSI bikin survei lagi, hasilnya sudah 56,9% seluruh penduduk Indonesia ini mengaku NU. Ini fenomena yang luar biasa. Saya sebetulnya sudah menangkap dan berpikir tentang ini sejak awal, sejak 2010 itulah. Ini apa? Karena bisa berkembang begitu cepat NU. Nah, jadi Pak, sekarang ini ada NU ini ya, sejak awal berdirinya sampai sekarang terus berkembang, terus membesar dan muncul karakteristik warga yang pasti bertambah menjadi baru. Ya, NU tahun 30-an, 1930-an. NU tahun 1930-an. Itu adalah NU yang isinya itu masih kiai-kiai wali-wali semua. Yang ada itu ya kelasnya Kiai Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Sansuri dan lain-lain. Kiai Ridwan Abdullah. Dan waktu itu kalau tidak kiai beneran tidak bisa jadi anggota. Saya daftar jadi anggota, tidak akan diterima waktu itu. Karena tidak masuk kategori ulama beneran. Itu tahun 30-an. Tapi tahun 55 jadi 18% isinya sudah macam-macam. Isinya sudah macam-macam. Ada isinya sudah ada Mr. Sunario NU. Ada Osmar Ismail yang seniman film NU. Ada Jamaluddin Malik yang anaknya jadi rocker, ada yang jadi dangdut dan sebagainya itu. Ada Asrul Sani. Ada orang yang model baru. Ada Mahbub Junaidi. Ada orang NU yang model baru masuk. Ini tahun 70-an, itu masa kayak gini-gini. 70-an, 80-an itu. Kalau sarjana ya paling-paling SAG gitu, SPDI itu yang ada itu. Kalau pegawai ya Kemenak gitu aja, waktu itu masih takut mau ngaku NU itu. Tahun 70-an, 80-an itu takut.
Ya. Nah tiba-tiba sekarang kita lihat ada orang NU macam-macam. Ada orang NU tiba-tiba ada ahli nuklir terus bilang saya ini NU ahli nuklir. Ada ahli stem cell yang sekarang masih ada ngajar di Lampung sana itu. Dokter siapa namanya? Dokter Kirana atau siapa lupa saya namanya. Dokter Taruna. Ternyata NU. Anaknya ketua muslimat. Ada macam-macam. Nah tiba-tiba sekarang kita ketemu orang NU yang baru ketahuan. Ya saya sih sudah tahunya sudah agak lama. Tapi orang-orang baru belakangan tahu bahwa misalnya mensesenak Pak Pratekno itu ternyata NU. Dia sudah jadi pengurus PWNU DIY sejak tahun 2010. Siapa yang tidak tahu? Dikiranya bukan NU. Nah sekarang baru belakangan orang sadar ternyata Presiden Joko Widodo itu orang NU. Kemarin pada diteriakin PKI dan sebagainya. Padahal ya ternyata NU. Sampai lihat sekarang. Nah, saya bisa lihat sendiri. Bahwa ini Pak Jokowi ini dia berpikir seperti orang NU dan memikirkan NU. Berpikir seperti orang NU itu kalau sudah punya mau dan dia yakin bahwa yang dimaui ini memang sesuatu yang maslahat, ya dia tidak peduli apa kata orang. Lihat Gus Dur itu. Gus Dur dikatain orang apa aja tidak peduli. Dikatain Yahudi, dikatain buta mata, buta hati dan lain sebagainya. Tidak peduli. Pokoknya kalau sudah punya akad dengan Allah Subhanahu wa taala, ya makhluk itu tidak dipikir. Kalau sudah Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya sudah, makhluk itu sudah tidak dipikir. Ini sama lah kira-kira. Pak Jokowi kan sama juga. Bagaimana Pak Jokowi dulu ngotot bikin agenda infrastruktur. Kita tahu bagaimana orang menentang. Ngotot bikin agenda Omnibus Law. Sampai hari ini kita tahu bagaimana orang menentang. Dan lain sebagainya, orang tidak peduli. Menurut saya ini salah satu tanda cara berpikir NU. Kalau yakin sudah yang mau dilakukan benar, sudah, apa kata makhluk, biar makhluk urusannya. Dan Pak Jokowi memikirkan NU, sudah jelas. Makanya begitu jadi presiden, dia langsung segera tetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Lah kalau bukan memikirkan NU, mikir apa? Berpuluh-puluh tahun orang tidak mau peduli dengan resolusi jihad. Tiba-tiba sekarang ada Presiden Joko Widodo menjadikan momentum resolusi jihad itu sebagai Hari Santri, sebagai hari besar nasional. Dan begitu seterusnya sampai sekarang. Yang terakhir kemarin itu Pak Jokowi bertemu dengan Muhammad bin Zayed di Abu Dhabi baru beberapa minggu yang lalu. Dan belum minta kerjasama prioritas 3 hal yang beliau sebut. Yang pertama beliau minta prioritas adalah kerjasama untuk realisasi IKN di Kalimantan Timur. IKN harus segera dimulai pembangunannya. Yang kedua tentang food estate. Untuk apa? Untuk penyediaan pangan dalam negeri. Dan yang ketiga apa yang disebut? Agenda ketiga prioritas harus segera diwujudkan apa? Pengembangan Universitas NU Yogyakarta. Coba. Kalau begitu itu, terus mau bilang gimana? Nah, tapi orang NU kok potongannya
Ya memang ini orang NU hari ini macam begitu. Gitu. Nah, sekarang ini banyak ini orang yang dulu nggak ada potongan begini-begini NU ini. Sekarang tiba-tiba ada begini. Mana ada tahun 80-an itu nggak ada potongan NU, nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada yang begini. Ya ini NU mengembang begitu cepat. Maka kita tidak bisa hanya berpikir sempit lagi soal NU ini. NU ini bukan cuma pesantren dan santri-santrinya saja. Ada begitu banyak orang di luar sana. Jadi tidak usah susah, misalnya orang saya NU tapi belum hafal kunut, misalnya tidak usah susah. Yaitu orang NU begitu hari-hari ini. Lah kenapa mereka merasa NU? Allah alam bisawab, itu barokahnya Nahdlatul Ulama. Ya, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.